Dalam Negeri Jakarta Pusat. Di depan Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, mereka menolak rencana otonomi khusus jilid 2 yang akan digulirkan pemerintah. Aksi mahasiswa yang datang dari berbagai universitas ini sebagai bentuk penolakan atas dialog dari elit politik Papua terkait rencana otonomi khusus jilid 2 yang akan digulirkan. Mereka menilai jika rencana dialog tersebut bukan sebagai aspirasi rakyat Papua secara keseluruhan. Mahasiswa juga menolak PPRA tahun 1969 yang dianggap tidak demokratis. 450 prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan tiba di Jayapura, Papua dengan protokol kesehatan ketat. Prajurit dari Yonif Kostrad 413 Bremoro ini akan bertugas menjaga perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Menggunakan KRI Teluk Hading, pasukan Satgas Paptas ini tiba di Lantamal 10 Jayapura, Papua. Usai turun dari kapal, ratusan prajurit ini langsung disemprot disinfektan, termasuk perlengkapan militer yang dibawa. Selain pengecekan suhu tubuh, seluruh prajurit juga mengikuti rapid test, di mana semuanya dinyatakan non-reaktif. Namun pasukan Satgas Paptas ini akan terlebih dahulu dikarantina di Rindam 17, Cendrawasih sebelum ditugaskan di perbatasan. Selain dari Yonif Kostrad 413 Bremoro, akan menyusul prajurit dari Yonif Rider 100 dan Batalion 312 Kala Hitam Subang dengan total keseluruhan 1.350 prajurit. Ada pergantian Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Sementara ini ada 3 batalion, yaitu yang akan diganti yaitu Batalion 713 akan digantikan dengan Batalion 413, kemudian Batalion 300 akan digantikan oleh Yonif Rider juga 100, kemudian Batalion 509 akan diganti dengan 32. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik ratusan perwira TNI Polri secara virtual. Hanya penerima penghargaan Adi Makayasa yang hadir langsung di Istana Merdeka Jakarta. Dengan hikmat, para perwira TNI Polri ini mengikuti upacara pelantikan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pelantikan dilakukan secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo melantik para perwira TNI Polri secara jarak jauh dari Istana Merdeka Jakarta. Hanya 4 perwira peraih penghargaan Adi Makayasa dari masing-masing matra TNI dan Polri yang hadir langsung di istana. Dalam pidatonya, Presiden meminta para perwira membantu menangani krisis yang dihadapi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Memang kita menghadapi masalah kesehatan dan masalah ekonomi yang sangat pelik. Seperti juga hanya 215 negara di dunia mengalami hal yang sama. Namun, sebagai bangsa pejuang, kita tidak boleh menyerah. Kita bukan hanya harus mampu mengatasi permasalahan akibat pandemi, tetapi kita harus memanfaatkan pandemi ini untuk memperkokoh kekuatan bangsa dan melakukan lompatan-lompatan kemajuan. 750 perwira TNI dan Polri resmi dilantik hari ini. Upacara pelantikan virtual juga turut dihadiri Wakil Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pertahanan memesan 500 unit kendaraan taktis buatan Pindad Maung. Sedianya Maung akan menjadi kendaraan operasional bagi komandan batalion. Inilah aksi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menjajal kendaraan taktis Maung buatan PT Pindad. Maung merupakan kendaraan taktis berpenggerak 4 roda yang digadang-gadang bertahan di wilayah perbukitan. Maung akan menjadi alat transportasi sehari-hari bagi tentara di daerah konflik. Sebagai bentuk dukungan terhadap industri alutsista dalam negeri, Prabowo memesan 500 unit. Sedianya, Maung akan menjadi kendaraan operasional para komandan batalion dan komandan kompi.
Secara spesifikasi, Maung ditujukan untuk pertempuran jarak dekat. Maung dibekali mesin turbo diesel 4 silinder, tenaga 2.400 cc, transmisi 6 percepatan hingga jarak tempuh 800 km. Maung dilengkapi sistem navigasi, lampu blackout, bracket senjata kaliber 7,62 mm, konsol senapan serbu SS2 V4, full body anti peluru dan alat derek hingga beban 4,5 ton. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan membeli alat utama sistem persenjataan atau alutsista buatan dalam negeri untuk menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi.